Ya, absensi akan dikirimkan oleh admin melalui kolom chat. Nanti silakan diisi untuk menyelesaikan absensinya. Baik, izin mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Yuli Fitri Mas, selaku Direktur Rumah Sakit Hermina Opi Jakabaring. Yang terhormat narasumber Dr. Julian Feda. Yang terhormat Bapak Ibu peserta sosialisasi serta rekan-rekan Rumah Sakit Hermina Opi Jakabaring. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan sosialisasi. Meskipun harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Baik, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Direktur Rumah Sakit Hermina Opi Jakabaring, yang ketiga pemaparan materi oleh narasumber, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima penutup. Baik, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara sosialisasi ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kata sambutan dari Direktur Rumah Sakit Hermina Opi Jakabaring. Silakan, Dok. Terima kasih, Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Terima kasih, Bapak dan Ibu, teman-teman, ya, sahabat-sahabat Hermina semuanya. Terima kasih udah bergabung malam ini di dalam kegiatan kita untuk acara sosialisasi. Ya, ini sebenarnya bukan sosialisasi COVID ya, tapi untuk mengenalkan apa sih itu COVID. Yang paling penting sebenarnya ini merupakan momen kita untuk bisa saling berkenalan dengan Bapak dan Ibu, keluarga dari teman-teman kita di Rumah Sakit Hermina Opi Jakabaring yang selama ini mungkin belum pernah ketemu nih. Kita belum saling kenal. Alhamdulillah malam ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bertemu di sini walaupun melalui daring, ya. Insya Allah dalam waktu dekat kalau pandemi ini berakhir kita bisa ketemu secara luring, ya. Ada kegiatan gathering keluarga, nanti kita bisa kumpul bersama di sini. Alhamdulillah, sahabat Hermina semua, kita diberikan kesehatan saat ini, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, ya, sehingga bisa berkumpul. Mungkin nanti dari Dokter Brili ya yang akan menyampaikan materi. Nanti Bapak dan Ibu silahkan mendengarkan. Kalau memang ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sebenarnya tujuan kita untuk bertemu pada saat ini, ya, pada malam ini bukan untuk menggurui, bukan untuk nakut-nakutin, ya, tapi hanya sekedar menyampaikan gambaran apa sih itu COVID dan apa yang perlu kita waspadai dari penyakit ini. Di luar sana juga banyak, ya, jadi di luar tenaga kesehatan banyak yang tidak percaya, ya, masa sih iya ada COVID. Tapi COVID ini nyata dan kita harus waspada karena telah banyak teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita yang sudah
terkena penyakit ini ya, ada yang bisa alhamdulillah sehat kembali, ada juga yang tidak ya, ada juga yang sembuh tapi dengan gejala sisa. Jadi tidak ada salahnya saat ini, malam ini kita dengarkan pemaparan mengenai penyakit COVID-19. Semoga nanti ada manfaatnya dan semoga nanti bisa menjadi warning, peringatan bagi kita semua agar kita bisa mencegah ya, mencegah dari penularan, jangan sampai kita menularkan keluarga kita, jangan sampai kita menularkan saudara kita, jangan kita juga menjadi penyebab penularan di lingkungan dan perumahan kita. Kita jaga kesehatan kita jaga kesehatan keluarga kita jaga kesehatan lingkungan kita dan saudara kita. Lagi azan, mungkin kita tunggu azannya berhenti dulu sebentar ya. Boleh ya Mbak Dita? Boleh dong. Ya, absensi akan dikirimkan oleh admin melalui kolom chat. Nanti silakan diisi untuk menyelesaikan absensinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Terima kasih Bapak dan Ibu, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan sampai di mana tadi ya? Oh ya, kita saling menjaga ya. Saling menjaga kesehatan, kesehatan diri sendiri, kesehatan keluarga, kesehatan saudara-saudara kita, dan kesehatan lingkungan kita. Jadi kita agar bisa mencegah penularan COVID-19. Nah, bagaimana nanti caranya, apa yang harus kita lakukan, apa sih COVID itu, bagaimana, apakah perlu kita takutin,
apa gimana? Nah, nanti acara selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Brili ya. Silahkan Bapak dan Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat Hermina semuanya nanti menyimak dan silahkan nanti bertanya ya, sehingga nanti di akhir kegiatan kita mendapatkan pemahaman yang sama. Bagaimana caranya kita untuk mencegah jangan sampai kita dan keluarga kita terkena penyakit ini. Demikian dari saya, Mbak Dita. Silahkan dilanjutkan. Baik dokter, terima kasih dokter Livi atas kata sambutannya. Izin dok untuk acara selanjutnya, pemaparan materi dari dokter Brilian Veda. Dokter Brili ini merupakan Kepala Instalasi COVID Rumah Sakit Hermina OPI Jakabaring. Dokter Brili akan menyampaikan mengenai apa itu COVID-19 dan juga cara pencegahannya. Baik, untuk selanjutnya saya silahkan kepada Dokter Brili, dok. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya perkenalkan dulu, nama saya Dr. Brili Kartika Putri. Saya baru bergabung dengan Hermina OPI Jakabaring itu baru 6 bulan sebagai dokter full time. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Dr. Vivi selaku Direktur Rumah Sakit Hermina OPI Jakabaring yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi sedikit informasi kepada rekan kerja saya dan kemudian keluarga rekan kerja saya, berbagi sedikit informasi tentang bagaimana cara memutuskan rantai penularan COVID-19 bagi keluarga tenaga kesehatan yang bekerja di garda terdepan melawan pandemi COVID-19. Pertama kali ya, jadi saya akan merimain bagaimana terjadinya COVID-19. Jadi pada Januari 2020 kita udah tahu kalau misalnya pertama kali COVID-19 itu menjadi masalah global dan merupakan awal dari pandemi di seluruh dunia. Tepatnya pada Maret 2020 kasus COVID-19 yang pertama kali itu terkonfirmasi di Indonesia, yaitu pada tanggal 2 Maret 2020. September 2020 itu Indonesia menjadi negara yang di lockdown sebanyak 56 negara. Ini nih, maaf saya ulangi ya. Jadi pada tanggal September 2020 Indonesia menjadi negara yang di lockdown sebanyak 56 negara sejak CDC mengeluarkan peringatan level 3 bagi traveler yang hendak mengunjungi Indonesia pada tanggal 8 September 2020. Pada tanggal 1 Desember 2020 kasus kita menaikkan puncak yaitu dengan rekor kasus baru sebanyak 7.000 kasus per hari. Dan per tanggal 29 Desember 2020 ini nakut. Mohon maaf kalau misalnya suara saya kurang terdengar. Saya untuk peserta sosialisasi, apakah suara narasumber kita jelas? Boleh diberikan Jelas Mbak Dita. Jelas Mbak. Jelas. Baik, silakan dilanjutkan dok. Baiklah, saya buka masker saja teman-teman kalau misalnya kurang terdengar. Baiklah, jadi saya lanjutkan dari awal. Jadi kita pertama sekali itu ketemu COVID-19 itu di awal tahun 2020, di mana pada awal tahun 2020, tepatnya di Januari, masalah COVID-19 itu menjadi masalah utama di seluruh dunia. Kemudian di Indonesia itu sendiri kasus COVID-19 terkonfirmasi pertama kali itu pada tanggal 2 Maret 2020. Nah, seiring berjalannya waktu, tepatnya pada September 2020, Indonesia menjadi negara yang di lockdown sebanyak 56 negara sejak CDC mengeluarkan peringatan level 3 bagi traveler yang hendak mengunjungi Indonesia pada
tanggal 8 September 2020. Jadi CDC sendiri langsung mengucapkan atau memberikan statement ke seluruh dunia kalau misalnya untuk memberikan peringatan pada travelers yang ingin mengunjungi Indonesia seperti ini. Jika Anda ingin mengunjungi Indonesia dan Anda terkena COVID-19, mungkin Anda tidak dapat mendapatkan pengobatan medis yang baik. Kemudian seiringnya waktu, tepatnya pada tanggal 1 Desember 2020, itu Indonesia sendiri mencetak rekor penambahan kasus lebih dari 7.000 kasus per hari. Tepatnya pada kemarin, 9 Desember 2020, Indonesia itu jumlah kasus COVID-19 sudah mencapai 586.000 kasus dengan angka kematian 18.000 orang. Sedangkan total kasus di COVID-19 di Sumatera Selatan sendiri itu per tanggal 9 Desember 2020 itu sudah mencapai lebih dari 10.000 kasus dengan angka positif rate 24,5%. Artinya positif rate itu dari 100 orang yang dengan kasus penambahan kasus baru 24 orang pasti terkena COVID-19 atau positif COVID-19, di mana angka positif rate ini jauh di atas standar WHO. Di WHO itu sendiri untuk angka positif rate harusnya kurang dari 5%. Jadi sebenarnya apa sih COVID-19 itu? Jadi COVID-19 itu disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau golongan adenovirus. Nah, apa sih dok gejalanya? Itu yang pertama, demam. Demamnya itu demam tinggi lebih dari 38,5 derajat Celcius. Kemudian diikuti dengan lelah, kemudian nyeri sendi, batuk, kemudian sesak nafas, nyeri tenggorokan, hilang penciuman ataupun pengecapan. Nah, jadi ditanya nih dok, jadi gimana dok cara penularan COVID-19? Jadi penularan COVID-19 itu sendiri yang utama adalah droplet. Droplet itu bisa melalui kontak erat dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Artinya kontak erat adalah jika kalian berkontak dengan pasien COVID-19 atau seseorang yang kalian kenal dan positif COVID-19 dengan jarak kalau menurut CDC itu kurang dari 1,8 meter atau sekitar 6 feet selama 15 menit. Artinya gimana dok? 15 menit itu apakah saya kontak misalnya duduk bareng lebih dari 15 menit? Nah, jadi tidak harus seperti itu. Jadi 15 menit per 24 jam artinya jika Anda berkontak dengan seseorang yang Anda kenal dengan positif COVID-19, misalnya Anda ketemu atau berkontak berbicara selama 5 menit di ruangan kerja, kemudian Anda ketemu lagi dengan seseorang yang positif COVID-19 itu di kamar mandi atau di toilet, itu sudahnya 3 menit. Terus kemudian berkontak lagi di ruangan kerja 10 menit. Nah, itu jumlahnya lebih dari 15 menit. Walaupun terputus-putus, jumlah dari 15 menit per 24 jam itu sudah dikatakan kontak erat. Jadi siapa saja nih dok yang bisa tertular COVID-19? Jadi yang bisa tertular COVID-19 itu semua orang. Semua orang termasuk kita, kemudian baik itu tenaga kesehatan, keluarga tenaga kesehatan, kemudian orang yang bekerja di luar ataupun di dalam rumah. Di dalam rumah sendiri bisa terkena kalau misalnya di dalam rumah sendiri ada yang bekerja aktif di luar rumah tanpa melihat atau menerapkan protokol kesehatan. Jadi dok, siapa aja nih dok yang beresiko tinggi tertular COVID-19? Yaitu yang pertama jelas tenaga kesehatan, kedua keluarga yang tinggal serumah dengan tenaga kesehatan, ketiga orang yang memiliki aktivitas sosial tinggi yang bekerja di luar rumah. Kemudian yang keempat, orang yang bekerja di fire scales, pusat perbelanjaan ataupun sehari-hari menggunakan angkutan umum. Dok, ditanya lagi, dok gimana dok kalau misalnya yang berisiko tinggi itu
seperti apa ya dok? Jadi COVID-19 sendiri itu punya ada 3 tahap, ada 3 gejala, gejala ringan, kemudian gejala berat, dan gejala sedang dan gejala berat. Yang paling malahan tanpa ada yang gejala ya, tanpa bergejala. Yang tanpa bergejala itu ya itu yang disebut orang dengan OTG, orang tanpa gejala. Dia mungkin tidak ada gejala demam, kemudian nyeri sendi, ataupun batuk, sesak nafas, dan seperti orang sehat seperti orang biasa. Namun dia setelah di swab ataupun setelah melalui tes PCR terkonfirmasi COVID-19 tanpa adanya gejala. Nah itu adalah yang paling sering terjadi saat ini. Nah, jadi siapa aja dok yang misalnya berisiko tinggi memiliki gejala berat? Itu yang pertama, orang-orang yang usianya lebih dari 60 tahun. Kemudian, orang yang memiliki komorbid. Dok, apa sih itu komorbid? Komorbid itu adalah adalah penyakit penyerta. Jadi, bagi orang-orang yang terkena, pertama, yang memang mempunyai hipertensi atau darah tinggi yang tidak terkontrol, ataupun orang yang sering minum, yang terkontrol dengan minum obat, itu tetap mempunyai kecenderungan berisiko tinggi untuk terkena COVID-19 gejala berat. Terus kemudian apalagi dok? Jadi orang-orang dengan kencing manis atau yang memiliki riwayat diabetes atau orang yang sedang yang menggunakan yang memang mengkonsumsi obat DM yang sudah terkontrol maupun tidak terkontrol. Kemudian orang-orang dengan riwayat penyakit jantung koroner di sini, misalnya orang dengan yang pernah menggunakan stent atau orang yang pernah terkena ACS atau serangan jantung, itu juga memiliki risiko tinggi terhadap COVID-19. Kemudian orang-orang dengan autoimun seperti SLE ataupun orang-orang dengan yang sakit kanker, yang sedang menjalani kemoterapi ataupun orang-orang yang sedang menjalani radioterapi. Baiklah, jadi apa aja nih dok cara kita mencegah COVID-19? Ini protokolnya yang udah disebarkan secara luas oleh pemerintah kita ya. Itu yang pertama adalah menerapkan 3M. Yaitu yang pertama mencuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian menjaga jarak. Nah, kita mulai dari mencuci tangan ya. Jadi kita ada 2 cara mencuci tangan itu, yaitu pertama ketika tangan kamu merasa kotor atau kemudian mencuci tangan dengan yang terlihat kotor. Jadi kalau misalnya yang tidak terlihat kotor itu bisa menggunakan hand swab. Hand swab itu cukup dengan 20-30 detik. Nah yang pertama itu bisa kalian bisa menggunakan base alkohol atau antiseptik dengan alkohol 70% ataupun gels yang mengandung alkohol lebih dari 70%. Nah itu dengan pertama kita usapkan kepada tangan, terus kemudian kita lakukan gerakan bermutar, kemudian kita lakukan ke sela-sela jari, punggung-punggung tangan, terus kemudian gerakan mengunci, dan kemudian jempol kiri dan kanan, terus kemudian kuku dan kuku. Itu selama 20-30 detik. Nah, gimana dok kalau misalnya itu mencuci tangan dengan tangan kita yang kotor atau setelah terkena cairan tubuh orang lain ataupun setelah memegang benda-benda di sekitar yang memang banyak orang di sekitar yang benda-benda seperti gagang pintu ataupun tempat tangga seperti itu. Nah, itu kalian bisa mencuci tangan selama 40-60 detik menggunakan sabun antiseptik. Yang pertama itu tentunya di air mengalir, kemudian kita ambil dulu sekitar 20 cc dari sabun, kemudian kita tuangkan ke tangan, sama caranya dengan memutar, terus kemudian sela-sela jari, punggung tangan, kiri dan kanan, kemudian gerakan mengunci, terus kemudian jempol, kiri dan kanan, gerakan kuku, kiri dan kanan, kemudian kita cuci melalui air mengalir. Nah, itu kurang lebih 40-60 detik. Terus yang kedua, cara memakai masker yang benar. Jadi,
Kalau gimana sih dok cara memakai masker yang benar? Itu usahakan sebelum memakai masker, kita usahakan untuk mencuci tangan tadi, mencuci tangan dengan 6 langkah. Kemudian gunakanlah mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik ataupun air mengalir ataupun cairan berbasis alkohol. Kemudian pastikan untuk kalian kalau misalnya menggunakan masker itu pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup seluruhnya. Kemudian untuk misalnya menggunakan masker bedah itu setelah sudah terpaksa itu coba untuk menekan bagian atasnya seperti ini. Kita praktekin aja ya. Jadi usahakan untuk tidak memegang bagian depan. Kemudian usahakan untuk kita memasangnya dari tali seperti ini. Terus kemudian menutupi hidung sampai dagu dan kemudian kita tekan di bagian hidung. Jadi kalau misalnya orang awam ya itu bisa menggunakan masker kain 3 lapis. Kemudian kalau misalnya mau keluar boleh menggunakan masker bedah. Kemudian untuk tenaga kesehatan tentunya harus menggunakan masker bedah ataupun N95. Jadi dok, kapan nih kalau misalnya kita harus mengganti masker? Itu pertama kita ganti masker jika rusak, kotor ataupun basah. Untuk melepaskan juga kita lepaskanlah dari ikatan masker dari telinga ataupun ikatan masker langsung tidak memegang bagian depan. Baiklah, ataupun kita membuang masker dengan benar di tempat sampah setelah melepas masker, cobalah untuk mencuci tangan, kemudian gunakan antiseptik ataupun bahan berbasis alkohol dengan baik dan benar. Kita praktekin aja ya dari tadi cara memasang masker yang benar, kemudian bagaimana cara melepas masker yang benar. Ini masker ya, ini ada talinya. Nah, ini usahakan pertama kita cuci tangan dulu sebelum menggunakan masker. Terus kemudian maskernya ini jangan dipegang bagian depannya, tapi kita itu talinya, dipegang talinya, kemudian seperti ini. Pastikan maskernya itu menutupi hidung, ini batang hidung sampai ke dagu. Setelah itu kita rapatkan. Kalau misalnya kalian menggunakan masker bedah yang memang ada lem pengsan di sini. Bagaimana cara melepaskan masker? Nah itu sama. Jadi kalau melepaskan masker usahakan tidak menyentuh nih bagian maskernya, tapi lepaslah dari talinya dulu. Seperti ini tidak perlu. Kemudian maskernya ditutup dan dibuang ke tempat sampah. Setelah itu kita cuci tangan. Nih, ada nggak sih dok kesalahan-kesalahan kita memakai masker? Ini udah saya bilang kan tadi, gimana cara memakai masker yang benar? Itu ini yang pertama. Jadi menutupi bagian hidung sampai dengan dagu. Terus kemudian jangan nih kalau misalnya yang sering itu kan maskernya di bawah hidung ataupun maskernya itu tidak menutupi dagu, apalagi maskernya cuma ditaruh di bagian dagu. Nah ini ada 5. Terus dok kalau misalnya saya nggak pakai masker, terus kalau saya pakai face shield itu efektif nggak dok? Ya nggak efektif. Jadi yang paling efektif ya menggunakan masker. Jadi kalau misalnya mau keluar rumah tanpa menggunakan cuma pakai face shield ya itu efektivitasnya tidak ada. Ini juga ada nih contoh-contoh masker dengan efektivitas filter. Kayak misalnya N95 itu efektivitasnya sampai 95-100%, kemudian masker bedah itu efektivitasnya 80-90%, kemudian masker berkatup itu 80-95%. Nah untuk teman-teman semua dan kemudian keluarga di rumah itu misalnya tidak mempunyai akses untuk membeli masker bedah, bisa menggunakan masker kain, tapi saya sarankan untuk masker kain 3 lapis itu efektivitasnya sudah cukup, yaitu sekitar 50-70%. Yang ketiga itu menjaga jarak. Kita semua udah tahu nih,
Jadi kalau menurut CDC itu minimal menjaga jarak itu 1,8 meter. Jadi antara kita dan orang lain coba untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter. Karena itu akan mengurangi. Jadi kalau misalnya kita pakai masker, tapi fitnya atau jaraknya kurang dari 1 meter, itu juga percuma, efektivitas dari penularannya juga bertambah lebih dari 70%. Kemudian hindari untuk berkumpul. Kemudian juga hindari untuk melakukan aktivitas di luar rumah yang tidak penting sekali. Kalaupun kalau misalnya kalian memang harus bekerja di luar rumah, coba tetap melakukan protokol-protokol kesehatan. Yang pertama, tetap mencuci tangan, kemudian tetap menggunakan masker dengan baik, kemudian tetap menjaga jarak. Jadi ini ada slide. Jadi dok, kalau misalnya saya habis bepergian itu gimana dok? Jadi saya untuk menyarankan segera mandi setelah bepergian. Jadi untuk teman-teman di rumah juga, misalnya ada nih rata-rata ya kan bekerja di luar rumah. Untuk saling mengingatkan kalau misalnya setelah pergi itu langsung mandi. Pertama protokolnya adalah dari depan itu buka sepatu sebelum memasuki pintu. Kemudian kita semprotkan semua disinfektan seperti di bagian ponsel, kemudian sepatu, pakaian dengan alkohol lebih dari 70%. Terus kemudian misalnya nih kalian habis berbelanja, buanglah struk-struk belanja yang tidak berguna atau kertas-kertas yang tidak terpakai. Tidak usah dikumpulkan, maksudnya kayak misalnya plastik itu udah dibuang aja. Terus kemudian sebelum memasuki rumah, usahakan tidak menyentuh apapun. Setelah memasuki rumah, coba usahakan untuk mencuci kaki di bagian kaki dengan menggunakan sabun. Terus kemudian letakkan semua pakaian di pakaian Anda, terus kemudian ditempatkan di mesin cuci. Terus yang keenam, coba untuk tidak duduk dulu ataupun menyentuh bagian-bagian seperti kasur ataupun tempat tidur ataupun sofa. Terus kemudian langsung segera mandi. Ya, dok, jadi gimana sih cara agar tetap sehat di tengah pandemi? Itu yang pertama ya tetap stay di rumah aja. Jadi usahakan untuk tidak keluar rumah. Kalau misalnya tidak ada hal yang perlu, lebih baik di rumah. Kemudian coba mengkonsumsi makanan-makanan sehat seperti makanan-makanan yang tinggi antioksidan seperti tomat ataupun stroberi ataupun jeruk, pisang, anggur, ataupun sayur-sayuran hijau yang tinggi akan antioksidan seperti brokoli, kemudian wortel ataupun buncis. Terus kemudian bisa juga kurangi untuk mengkonsumsi alkohol ataupun minuman-minuman bergula. Kemudian tetap melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari. Jika misalnya Anda harus bekerja di dalam rumah, itu usahakan untuk melakukan relaksan 30 menit setiap kali duduk di depan laptop. Terus kemudian stop untuk merokok dan kemudian hindari stres. Dok, jadi apa nih yang harus dilakukan jika timbul gejala COVID-19? Yaitu yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, demam, kemudian batuk, ataupun ada nyeri tenggorokan, ataupun kesusahan untuk bernafas atau sesak nafas. Pertama yang harus Anda lakukan adalah segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat yang dapat dijangkau. Bisa itu puskesmas, ataupun Anda menghubungi rumah sakit terdekat. Terus kemudian, Anda harus mengikuti instruksi dari petugas kesehatan terkait dan mengikuti prosedur kapan dan di mana kamu dapat melakukan pemeriksaan. Kemudian, kalau misalnya memang masih bergejala, usahakan untuk isolasi mandiri selama 14 hari.
jauhkan diri Anda dari orang lain yang tinggal serumah, dan kemudian monitor monitor kondisi kesehatan Anda. Kalau bisa jadi Hermina itu bisa melalui halodoc ya. Terus kemudian jika terjadi sesak, kemudian kesulitan bernafas, kemudian nyeri dada ataupun demam tinggi, segera bawa diri Anda ke fasilitas kesehatan terdekat seperti rumah sakit ataupun puskesmas. Dok, jadi gimana dok kalau misalnya saya tidak bergejala, tetapi saya memiliki kontak erat dengan seseorang yang terkonfirmasi COVID-19? Nah, itu yang pertama, kita tetap menghubungi penyedia layanan kesehatan atau hotline dari COVID-19 yang Anda ketahui untuk mengetahui kapan dan di mana Anda bisa melakukan tes. Terus kemudian bekerja sama dengan produsen pelacakan kontak untuk menghentikan penyebaran virus. Jadi misalnya Anda tinggal serumah dengan orang yang positif COVID-19. Kemudian apalagi itu misalnya seseorang itu positif dan bergejala berat. Nah itu kalian di rumah juga harus menghubungi dinas kesehatan terkait untuk pelacakan dari memutus penyebaran COVID-19. Kemudian jika tes atau kemudian tersedia, coba usahakan untuk tinggal di rumah dan jauh dari orang lain selama 14 hari. Kemudian selama Anda berada di karantina, jangan pergi bekerja, ke sekolah ataupun ke tempat lain. Terus, mintalah seseorang untuk membawakan Anda persediaan. Jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain, bahkan dari anggota keluarga. Kenakan masker medis untuk melindungi orang lain, termasuk Anda perlu mencari perawatan medis. Bersihkan tangan Anda sesering mungkin. Kemudian tinggallah di kamar terpisah dari anggota keluarga lain dan jika tidak memungkinkan kenakan masker. Kemudian jagalah agar ruangan berventilasi baik. Nah, jika Anda harus berbagi kamar dengan seseorang, maka letakkan tempat tidur dengan jarak minimal 1 meter. Terus kemudian pantau diri Anda untuk gejala apapun selama 14 hari, tetap positif dan berhubungan dengan keluarga yang Anda cintai melalui online ataupun telepon. Dan tetap berolahraga di rumah. Terima kasih. Mari kita bersama memutuskan rantai penularan COVID-19 bagi orang-orang tercinta. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Baik, Dr. Baby, silakan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman kembali mengingatkan ya, untuk tetap mengisi link absensi yang sudah kita share di kolom chat untuk dilengkapi ya. Kemudian juga jika ada yang ingin bertanya boleh ditulis di kolom chatnya, nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Bagaimana admin, ada chat yang masuk? Belum ada? Jika memang agak bingung ya, keluarga yang di rumah agak bingung menggunakan Google Meet-nya, boleh di-unmute saja untuk pertanyaannya. Di bawah menit ngetiknya di kolom chatnya, boleh langsung di unmute saja nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ruang ber-AC. Oke, di ruang ber-AC ya. Kan ya katanya kan harus misalkan buka jendela atau gimana, protokol kesehatannya gimana dokter?
Baik, ini langsung mau kita kumpulin dulu Oh boleh, kalau dikumpulin dulu boleh, kemudian langsung dijawab juga. Ada yang mau tanya dulu? Baik Ibu, kita kumpulin dulu pertanyaannya sampai 3, nanti akan dijawab ya oleh Dr. Brili. Boleh. Oke, baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, boleh Bapak? Silakan. Bisa di-unmute Pak. Selamat malam, dokter. Baik, selamat malam Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bambang. Dengan Bapak Baban, keluarga dari karyawan kita atau siapa Pak? Keluarga dari Dokter Virginia. Baik, selamat malam Bapak. Silakan Pak disampaikan pertanyaannya. Iya, terkait penderita autoimun, dokter. Oh iya. Apakah ada dampak yang negatif yang perlu ditakutkan oleh penderita autoimun terkait dengan pandemi COVID-19 ini? Lalu protokol yang seperti apa yang harus kita lakukan buat para penderita autoimun? Itu yang pertama. Yang kedua, si penderita autoimun ini menderita gangguan istilahnya itu takut ketemu dengan orang ya. Nah, itu bagaimana kita harus menjelaskan kepadanya? Baik, Pak Baban. Ya. 2 pertanyaan saja, Pak? Iya, 2 saja. Jangan sampai 20 nanti nggak terjawab. Baik, terima kasih Pak Baban. Nanti Iya, sama-sama. Pak ya. Baik. Terima kasih Pak. Ini sepertinya sudah ada yang masuk juga nih teman-teman dari kolom chat kita. Dari Mbak Selvi Mahesa Putri. Pertanyaannya, protokol untuk pekerja yang akan melakukan perjalanan dinas itu gimana ya dok? Baik, udah 3 ya dok ya? Langsung aja. Langsung aja dok. Pertanyaan yang pertama ya? Itu yang masalah ventilasi ya. Betul, protokol kesehatan di ruang ber-AC. Yang pertama itu seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kita usahakan untuk tetap menjaga ventilasi yang baik. Ventilasi yang baik itu kita berada di ruangan terbuka. Jadi memang untuk penelitian AC itu salah satu dari mempercepat penularan COVID-19. Jadi kalau misalnya banyak nih cerita ataupun kejadian di kafe-kafe itu tepatnya di Korea Selatan ya, itu penelitiannya di kafe itu misalnya dia dengan ventilasi baik namun dia ber-AC, jadi itu penyebaran virusnya lebih cepat. Jadi saya usahakan untuk orang yang menggunakan AC di rumah itu lakukan pembersihan AC minimal 2 minggu sekali untuk mencegah terjadinya penyebaran melalui air conditioner sendiri. Jadi COVID-19 itu kan pada Agustus, sekitar bulan Agustus 2020, WHO itu sendiri mengeluarkan statement, jadi kemungkinan COVID-19 diturunkan melalui airborne ataupun udara bebas. Nah, salah satunya yang mempercepat penyebaran itu melalui air conditioner ataupun AC. Jadi untuk di rumah usahakan untuk membersihkan AC minimal 2 minggu sekali. Kalau misalnya tidak perlu amat, kecuali misalnya di rumah gitu. Kalau misalnya dia di rumah satu orang sendiri ya nggak masalah. Cuman misalnya di rumah tapi banyak orang yang berkunjung, dan AC-nya terbuka ya, lebih baik untuk AC-nya dimatikan dan kemudian kita buka pintunya lebar-lebar dan usahakan ventilasinya baik. Kalau di rumah sendiri nggak masalah. Gitu. Oke, baik dok. Pertanyaan yang kedua ya kan itu dari Pak Baban nih dok. Apa dampak negatif apa untuk penderita autoimun ini? Kemudian protokolnya untuk penderita autoimun seperti apa? Ya. Jadi kan tadi sudah saya sebutin kalau misalnya penderita autoimun itu sendiri memiliki potensi atau resiko yang lebih tinggi untuk terkena COVID-19 gejala berat. Gejala berat itu apa sih dok sebenarnya? Gejala berat itu
Yang pertama adalah sesak nafas, demam tinggi, kemudian batuk, terus kemudian datang dengan desaturasi kurang dari 93%. Jadi pada pasien-pasien autoimun itu lebih gampang terkena COVID-19 karena sistem imunnya tidak baik. Nah, cara protokolnya adalah yang paling utama adalah menerapkan 3M tadi. Tetap mencuci tangan, menggunakan masker di mana saja, apalagi kalau misalnya keluar rumah. Kalau di dalam rumah sendirian sih nggak masalah. Ataupun kalau misalnya di rumah itu cuma keluarga inti, itu nggak masalah. Asalkan kita percaya kalau misalnya keluarga inti kita yang memang kalau bekerja sesuai dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Terus kemudian gimana dok kalau misalnya untuk menjelaskan kalau misalnya ini biar dia tidak stres ya, begitu ya. Nah itu yang pertama kita harus mengedukasi yang jelas, mengedukasi kalau misalnya kita sebagai orang yang akan melindungi itu sudah menerapkan protokol COVID seperti misalnya ya kalau misalnya melindungi orang tetap harus menggunakan masker, terus kemudian kita sendiri tetap mencuci tangan sebelum ketemu dia, terus kemudian kita tetap menjaga jarak sebelum ketika ingin bertemu dia. Nah orang-orang seperti ini sebenarnya dia sangat sakit juga, jadi kita sebagai keluarga yang mensupport harus juga memberikan perhatian. Kalau memang kan pandemi kan memang memikirkan stres ya, stres di mana-mana. Jadi kita juga sebagai keluarga yang mensupport. Kalau misalnya kita boleh waspada pada COVID-19, tapi tidak boleh takut yang sampai menyebabkan panik ataupun stres. Sudah terjawab ya Pak ya, sudah yang kedua sudah dua-duanya. Oke, siap. Terima kasih dokter. Selamat malam. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih Pak pertanyaannya. Kemudian pertanyaan ketiga dari Selvi Mahesa dok. Protokol untuk pekerja yang akan melakukan perjalanan dinas itu gimana ya dok? Perjalanan dinas dan kembali ke rumah ya? Betul. Ya, jadi kita udah menerapkan kan kalau misalnya itu saya pernah bahas di sesi kemarin yang Mbak ya untuk tenaga kesehatan. Jadi kalau misalnya kita sebelum pergi atau keluar rumah jelas kita tetap menggunakan masker, terus kemudian menerapkan protokol kesehatan dengan sering mungkin untuk mencuci tangan. Nah sampai di rumah sakit nih sebagai protokol kesehatan gunakanlah untuk usahakan untuk mengganti baju dengan baju dinas yang kita pakai. Nah setelah itu setelah menggunakan baju dinas, nah, selama bekerja, kita juga tetap memakai APD sesuai dengan zonasi kita bekerja. Misalnya nih di IGD ataupun pasien atau dokter ya, ataupun tenaga kesehatan yang berada di Polisma. Itu jelas dia harus menggunakan level 3, hazmat. Nah, terus kemudian kalau misalnya di level 2, ya berarti kita harus menggunakan baju gagas, coat, kemudian harus menggunakan face shield ataupun kita menggunakan masker N95. Terus kemudian kalau misalnya dia berada di zonasi yang hijau, jadi itu cukup untuk menggunakan masker ataupun menggunakan face shield seperti itu. Nah, gimana nih kalau misalnya dia sampai rumah? Jadi sampai rumah sama. Jadi sebelum kita pulang bekerja, usahakan untuk mengganti baju dan mandi di rumah sakit. Nah, saya sendiri sebenarnya sudah mulai agak kendor karena setelah jaga harusnya saya mandi. Nah, beberapa karyawan juga harusnya kalau sudah bekerja harusnya mandi dulu di rumah sakit, mengganti baju, jaga dengan baju yang akan kita bawa pulang. Setelah membawa pulang, setelah berganti baju di rumah kita juga melakukan protokol yang saya sudah jelaskan tadi. Pertama kita masuk ke rumah itu harus melepas sepatu, melakukan disinfektan pada barang-barang yang kita bawa sebelumnya, kemudian kita buang benda-benda yang tidak perlu, kemudian kita langsung melepaskan pakaian. Nah, sama sebenarnya hampir sama. Cuman kalau di tenaga kesehatan itu kita harus bekerja sesuai dengan zonasi. Baik, itu ya protokolnya dok ya untuk pekerja ya. Baik, Mbak Selvi pertanyaannya sudah dijawab dengan detail ya dok. Mungkin kita buka satu sesi pertanyaan lagi ya. Ini sudah ada masuk lagi pertanyaan yang selanjutnya
Bisa nanti kita langsung jawab aja dok ya, biar cepat ya dok. Dari Ibu Titi Ratnaningsi. Ini terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya, saya baca ya dok ya. Izin bertanya dok, makanan-makanan atau buah-buahan yang seperti apakah yang sangat baik untuk meningkatkan imunitas tubuh selain mengkonsumsi vitamin atau obat-obatan yang lain? Ya, jadi salah satu untuk cara meningkatkan imunitas tubuh itu dengan nutrisi tubuh kita dengan baik, yang pastinya. Yang pertama itu cobalah untuk makan sayur-sayuran hijau seperti kayak misalnya brokoli ataupun wortel dengan warna yang coraknya itu coraknya itu mencolok kayak gitu ya, mencolok. Itu biasanya sayuran-sayuran dengan warna mencolok kayak misalnya hijau ataupun ungu, bayam ungu ataupun wortel yang memang dia orange banget ataupun kayak buah beet kayak gitu yang merah, itu pasti adalah buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang memiliki kadar antioksidan yang tinggi. Nggak harus mahal, terus kemudian nggak harus kita beli yang kayak gimana, nggak, di pasar banyak banget, kayak misalnya tomat aja itu bagus banget untuk yang tinggi antioksidan dan juga kayak vitamin C. Terus kemudian pisang juga seperti itu, terus kemudian nanas, pokoknya yang murah-murah dan terjangkau itu banyak sekali di sekitar kita. Terus kemudian tentunya kita memenuhi asupan seperti susu juga, yang kemudian makanan-makanan yang tinggi mineral juga. Terus kemudian kalau misalnya itu untuk asupan-asupan seperti pertambah vitamin kayak misalnya kita meminum vitamin dosis tinggi seperti B-komp C ataupun yang kadar itu vitaminnya 500 mg atau sampai 1000 mg. Terus kemudian juga kita bisa mengkonsumsi vitamin D yang sekarang lagi digalak-galak ini, katanya vitamin D itu bisa meningkatkan imunitas kita. Terus kemudian tentunya kita harus berolahraga fisik. Nah, olahraga kemudian nutrisi itu adalah cara kita untuk meningkatkan imunitas. Sudah lepas sekali jawabannya. Lanjut aja dok ya ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Amalia Masiko. Izin bertanya dokter, apakah ada kemungkinan terkena lagi COVID bagi pasien yang sudah pernah terkonfirmasi positif? Jadi sebenarnya saya belum begitu banyak membaca jurnal kalau misalnya untuk masalah apakah kita sudah pernah terkena COVID terus kemudian bisa terkena COVID lagi. Nah, jadi itu terakhir yang saya baca jurnal itu tekanan imunitas seseorang yang pernah terkena COVID-19 itu sekitar 3 bulan atau 90 hari setelah dia terkena COVID-19 atau dinyatakan negatif COVID-19. Jadi untuk kemungkinan reinfeksi itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Jadi seseorang yang sudah terkena COVID-19 kemudian terkena lagi setelah dinyatakan negatif 2 kali ataupun sudah dinyatakan negatif positif COVID-19 itu bisa terkena lagi COVID-19. Itu sudah beberapa jurnal pernah mengeluarkan kasus tersebut. Kalau misalnya reinfeksi itu pasti ada. Apalagi maka dari itu kita tetap melakukan sebaik mungkin untuk menerapkan protokol kesehatan. Baik, terima kasih Ibu Amel atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya ya dok, masuk lagi dok update. Kita tutup di yang terakhir ini ya, yang atas nama Niur Wijaya ya dok ya, di dalam teknologi. Untuk yang selanjutnya dari Bapak Muhammad Beni Setiawan. Izin bertanya dokter, bagaimana pendapat dokter terkait sekolah tatap muka yang akan dimulai dalam waktu dekat? Bagaimana protokol yang harus kita lakukan? Terima kasih dok. Jadi saya juga pernah ngikutin webinar nih tentang ID yang masih tidak setuju untuk sekolah tatap muka ya. Sejujurnya saya juga kalau saya sebagai orang tua, saya juga tidak setuju untuk melakukan tatap muka. Pertama itu anak-anak adalah golongan yang berisiko terkena COVID-19. Kemudian anak-anak juga adalah golongan yang tidak bisa kita jangkau atau tidak bisa kita wajibkan ataupun tidak bisa kita paksa untuk melakukan protokol COVID-19 karena ya memang bukan usianya untuk disuruh seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua balik lagi sedini mungkin ataupun sedini mungkin ataupun
bisa mungkin untuk tetap mengingatkan anak kita untuk tetap mencuci tangan. Kalau misalnya memang harus nih sekolah untuk tetap buka, tidak online lagi ya. Itu salah satunya seperti itu. Kita harus tetap mengingatkan anak kita untuk selalu cuci tangan. Terus kemudian coba kalau misalnya itu gunakan barang-barang sendiri, seperti misalnya membawa minum sendiri, makan sendiri, tidak berbagi pada teman sebangkunya. Terus kemudian juga usahakan untuk tidak dekat-dekat sama temennya ya, kurang dari 1 meter, tetap menjaga jarak ya. Tapi saya sih sebagai kalaupun saya sebagai orang tua ataupun itu saya pasti merasa khawatir untuk hal tersebut, karena anak-anak yang usianya kurang dari 12 tahun pasti itu ya belum mengerti untuk protokol seperti itu. Tapi balik lagi itu ke kebijakan pemerintah dan ya, jadi saya juga tidak terlalu bisa memberikan banyak tips untuk hal seperti ini, seperti itu secara garis seperti itu, karena ya itu balik lagi ke orang tua sama bagaimana cara orang tua untuk mengedukasi anaknya untuk tetap menjaga protokol ya, Dok. Jadi sedini mungkin sudah kita tanamkan protokol kesehatannya. Baik, terima kasih Bapak Beni atas pertanyaannya. Kayaknya ini Bapak Beni khawatir nih untuk anaknya itu sekolah ya, bentar lagi ya. Baik, untuk selanjutnya Dok, dari Bapak Aman, Dok bertanya, apakah ada dampak jangka panjang setelah terpapar COVID-19? Jangka panjangnya itu yang paling sering itu pertama bisa kelemahan. Jadi maksudnya tuh kita tuh lebih cenderung lelah dalam jangka panjang. Terus kemudian beberapa penelitian juga sudah mencantumkan kalau misalnya COVID-19 mungkin akan berisiko untuk memiliki gejala jangka panjang seperti kelemahan, kemudian diare akut, ataupun penyakit-penyakit menular lainnya seperti itu. Efek setelah kita terkena COVID-19, apalagi dengan gejala berat ataupun gejala sedang yang memang sudah ada kerusakan di bagian parunya. Nah itu untuk paru bisa baik lagi, pulih itu hampir tidak bisa 100% kembali normal setelah gejala berat ataupun setelah pasien dengan gejala sedang berat yang memang sudah ada fibrosis di bagian paru. Mungkin sahabat Hermina ini agak ini Dok, fibrosis apa sih? Oh ya maaf, fibrosis itu jadi jaringan parut ya, jaringan parut di bagian paru. Kalau kita dilihat nih, kita tuh ada bekas luka ya. Nah seperti itu juga paru. Jadi kalau misalnya kita terkena COVID-19 itu terjadi jaringan parut di bagian paru. Nah itulah yang menyebabkan kapasitas paru itu menurun seiring waktu. Jadi mungkin untuk jangka panjang pasien-pasien dengan gejala berat ataupun sedang itu walaupun dia baik kemudian hari itu pasti akan bermasalah di bagian parunya, bisa sesak napas berulang ataupun dia cenderung untuk terkena infeksi lain yang lebih sering. Itu kalau dampaknya kalau setelah terpapar ya Dok ya. Jadi alangkah baiknya memang kita menjaga jangan sampai terpapar gitu ya, untuk mematuhi protokol kesehatan. Ini pertanyaan terakhir ya Dok ya, pertanyaan penutup dari Bapak Dian Wijaya. Izin bertanya Dok, anak-anak kan belum mampu menjelaskan kondisinya dengan lengkap jika mengalami gejala-gejala COVID-19. Jadi apa tanda-tanda darurat yang perlu diperhatikan pada anak bahwa anak itu terkena COVID-19? Pertama, yang jelas dia demam tinggi. Demam apapun anak itu harus misalnya demam lebih dari 38 jam boleh dibawa ke IGD. Karena itu salah satu gawat darurat anak-anak itu kalau demam bisa jadi kejang. Nah kalau di COVID-19 itu demam lebih tinggi dari 38 jam. Lagi disertai dengan batuk. Batuknya itu batuk kering. Nah gitu. Terus kemudian biasanya anak-anak yang kurang dari 1 tahun atau kurang dari 5 tahun itu mengeluhkan batuk berkepanjangan, nyeri tenggorokan, atau dia bilang kalau misalnya saya nggak enak untuk makan. Nah itu salah satunya. Terus kemudian ya jelas kita perhatikan anak dia sesak atau tidak. Ya seperti dia usaha untuk bernapas itu lebih. Tapi kalau anak yang umurnya masih di bawah berapa tahun itu 2 tahun, 5 tahun. Berarti nggak dari tanda vitalnya. Salah satunya ya demam tinggi. Kalau demam tinggi saya sarankan ya kalau lebih dari 38 derajat ya boleh kita bawa ke IGD.
Baik nih dok, terakhir pesan untuk seluruh peserta sosialisasi dok. Ya. Jadi saya terima kasih banget nih sama teman-teman semua, kemudian para orang tua di rumah, terus kemudian anggota keluarga rekan setia saya sudah mau mendengarkan sedikit informasi yang saya berikan. Nah, dimanapun Anda berada, saya memohon nih untuk kita menjaga satu sama lain. Yaitu tetap melakukan, di mana saja juga tetap melakukan protokol kesehatan yang pertama, tetap mencuci tangan sesering mungkin, terus kemudian tetap menggunakan masker dimanapun kalau kalian keluar rumah, dan tetap menjaga jarak. Jadilah orang pertama yang bekerja sama untuk memutus rantai penularan COVID-19. Baik, terima kasih Dr. Brili atas sharingnya hari ini ya dokter, sangat bermanfaat sekali. Dan untuk para peserta sosialisasi, ilmu yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Brili mohon untuk diimplementasikan ya dok ya, di rumah guna kita memutus mata rantai penularan COVID-19. Baik, selanjutnya ini sesi penutup, namun sebelum sesi penutup kita foto dulu bersama. Untuk para peserta sosialisasi mohon untuk dibuka kameranya. Admin sudah siap untuk ambil gambarnya? Baik, ini slide pertama dulu ya. Untuk yang di rumah, oke. Baik, slide pertama, ayo senyum. Senyumnya kita ambil 1, 2, 3. Baik. Untuk slide kedua. Satu, jangan lupa senyum, jangan di rumah. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga ini lumayan banyak ya hari ini pesertanya, alhamdulillah. Slide ketiga, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, admin sampai berapa ini slide-nya? Sampai 4. Ini slide terakhir. Slide terakhir. Baik, yang belum on kameranya tolong di on, terus difokuskan ke wajahnya. Baik, kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, cheers. Oke, baik, terima kasih kepada para peserta. Kami selaku manajemen Hermina OPI Jakabaring mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya, kehadirannya di acara sosialisasi edukasi keluarga karyawan Rumah Sakit Hermina OPI Jakabaring. Semoga kita semua sehat selalu dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jika memang harus beraktivitas di luar, jangan lupa menggunakan masker, jangan lupa juga untuk mencuci tangan di every moment-nya. Baik, terima kasih. Untuk menutup acara hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Saya selaku MC mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Ibu para peserta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ini untuk bola ini.